Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih tetap terus belajar dan menimba ilmu pengetahuan untuk bisa kalian manfaatkan di masa yang akan datang, ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar IPA terpadu kelas 8. Nah, untuk penyampaian hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pesawat sederhana, ya. Kalian bisa buka buku kalian, itu halaman 86. Itu tentang pesawat sederhana. Nah, coba kalian perhatikan, ada beberapa alat yang Ibu bawa, ya. Ini alat-alat ini tidak asing dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ini apa namanya? Stapler. Terus ini, ada yang tahu ini apa? Ini pembuka tutup botol, ya. Ini pembuka tutup botol. Kemudian ini jepitan kertas, ya. Dan yang ini apa ini namanya? Jepitan juga, jepitan untuk mengambil makanan, ya, supaya makanan tidak langsung terkena tangan. Nah, kalian tahu kalau beberapa alat yang Ibu bawa ini merupakan pesawat sederhana, ya. Jadi alat-alat itu sering kita gunakan sehari-hari. Kira-kira kalau kita menggunakan pesawat sederhana ini, apakah akan mempermudah pekerjaan kita? Menurut kalian bagaimana? Ya, akan mempermudah pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya kita akan menempelkan kertas, tentu kita lebih mudah apabila kita menggunakan stapler, itu ya. Jadi di sini yang akan kita pelajari itu adalah pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, ya. Jadi beberapa alat-alat yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tujuannya untuk mempermudah pekerjaan kita, ya. Nah, pesawat sederhana itu ada beberapa jenis, ya. Yang pertama ada pengungkit atau tuas, kemudian ada bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Ini macam-macam pesawat sederhana, ya. Nah, yang akan Ibu jelaskan pada hari ini itu pesawat sederhana yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu pengungkit atau tuas dan bidang miring. Nah, pengungkit atau tuas, ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalau Ibu aplikasikan seperti ini, ya. Misalnya mungkin kalian pernah melihat, misalnya ada seseorang yang akan mengangkat batu, ya. Misalnya ini ada batu yang besar, ya. Kemudian akan diangkat. Itu akan lebih sulit kalau dia mengangkat batu ini dengan menggunakan tangan secara langsung, ya. Nah, untuk mempermudah pekerjaan ini, maka digunakanlah pengungkit atau tuas, ya. Jadi pengungkit atau tuas itu yang bisa dibuat pengungkit ini misalnya bisa kayu, ya, kayu panjang, atau misalnya linggis yang bisa digunakan untuk mengangkat batu, ya. Jadi ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari apabila kita akan menggunakan pengungkit, ya. Nah, pada pengungkit ini, ya,
pemungkit itu memiliki 3 bagian penting, ya. Jadi pada pemungkit ada 3 bagian penting. Yang pertama itu ada titik tumpu. Kemudian yang kedua itu ada titik beban. Dan yang ketiga titik kuasa. Nah, untuk titik tumpu, kalau kalian lihat di gambar ini, titik tumpunya itu ada di sini. Ini yang disebut dengan titik tumpu. Ya. Jadi titik tumpu itu adalah titik tumpuan tuas tersebut. Karena di sini tuasnya ini kan berupa kayu. Kalau di gambar ini, Ibu contohkan ini adalah misalnya menggunakan kayu yang panjang. Ya. Jadi titik tumpunya ini adalah titik tumpu tuas ini. Ya, itu yang disebut sebagai titik tumpu. Kemudian titik beban. Titik beban itu kalian perhatikan di sini. Ya. Ini adalah titik beban. Jadi titik beban ini dia di mana tempat adanya beban. Berarti itu adalah titik beban. Kemudian di ujung sini ini adalah titik kuasa. Ya. Jadi di pemungkit atau tuas ini ada 3 titik yang penting, ya. Yang pertama titik tumpu, kemudian yang kedua titik beban, dan yang ketiga itu adalah titik kuasa, ya. Jadi ingat tadi kalau titik tumpu itu merupakan tempat tumpuan tuas. Kemudian kalau titik beban itu adalah tempat adanya beban. Kemudian kalau titik kuasa itu tempat adanya kuasa atau adanya gaya. Ya. Jadi itu 3 titik yang ada pada tuas. Ya. Nah, kemudian ini merupakan bagian terpenting dari tuas. Ya. Kemudian selanjutnya untuk macam-macam tuas. Ya. Jadi ada jenis tuas atau macam-macam tuas. Jadi tuas itu terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Yang pertama tuas jenis 1. Tuas jenis 1 itu adalah tuas yang titik tumpunya berada di tengah. Jadi kalau misalnya Ibu buat seperti ini, ya, misalnya ini tuas, kemudian titik tumpunya berada di tengah. Ini titik beban. Jadi TB itu titik beban. Kemudian ini TT itu adalah titik tumpu. Kemudian yang sebelah sini itu adalah titik kuasa. Nah, ini adalah penggambaran dari tuas jenis pertama. Jadi tuas jenis pertama itu adalah tuas yang titik tumpunya berada di tengah. Nah, untuk alat yang menggunakan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian perhatikan. Ini apa nih? Gunting. Ini adalah gunting. Gunting ini dalam kehidupan sehari-hari ini adalah tuas jenis pertama. Ya. Nah, tadi ingat kalau tuas jenis pertama itu yang memiliki titik tumpu di tengah. Jadi pada gunting ini yang merupakan titik tumpu itu yang ini. Ya. Ini merupakan titik tumpu. Kemudian ini adalah titik beban. Ya. Karena apa? Karena yang nanti ada bebannya, misalnya kita akan menggunting kertas, berarti bebannya itu kan berada di sini. Ya. Ini adalah titik beban. Kemudian ini yang di tangan Ibu, ini adalah titik kuasa. Ya. Jadi titik kuasa ini adanya gaya, adanya tenaga yang akan kita pakai.
ya. Jadi ini adalah salah satu contoh dari tuas jenis pertama. Ya, jadi tadi apa tuas jenis pertama? Titik tumpunya berada di tengah, ya. Jadi untuk jenis tuas ini 3 pokok pentingnya itu adalah titik tengahnya itu apa, ya. Jadi kalian ingat tadi kalau titik pada pengungkit itu ada 3 titik, titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Nah, untuk tuas jenis pertama, titik tumpulah yang berada di tengah. Kira-kira selain gunting, menurut kalian apalagi ya bisa digolongkan sebagai tuas jenis pertama? Apa kira-kira yang bisa digunakan untuk bisa digolongkan sebagai tuas jenis pertama? Kalau misalnya ibu bawa ini nih, kira-kira ini tuas jenis keberapa? Ini tuas jenis pertama bukan? Ini apa nih ini? Beban. Ini tumpuan. Kemudian yang ini Kuasa. nih ya. Ini adalah titik kuasa. Jadi selain gunting, penjepit kuku juga itu adalah tuas jenis pertama. Kemudian selain itu kalau kalian biasanya yang ada itu di sekolah taman kanak-kanak, jungkat, jungkit, iya kan? Jadi ada 2 orang, kemudian di tengahnya ada titik tumpu. Jadi ada titik beban dan titik kuasa, kemudian tengahnya itu adalah titik tumpu. Ya, itu yang menggunakan alat-alat yang menggunakan tuas jenis pertama. Ya, jadi paham mengenai tuas jenis pertama? Ya. Kemudian tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua, ya, itu adalah tuas yang titik tengahnya itu adalah titik beban. Ya. Jadi kalau misalnya ibu gambarkan, jadi bebannya ini, kemudian titik tumpunya di depan, ini titik tumpu, ini titik beban, dan ini titik kuasa. Nah, untuk tuas jenis kedua, yang di tengah itu adalah titik beban. Jadi bebannya lah yang berada di tengah. Kemudian kalau di alat-alat ini yang ibu bawa, ini tadi apa? Pembuka tutup botol boleh, pembuka tutup kaleng boleh, ya. Ini adalah tuas jenis kedua. Jadi titik tumpunya pada saat kita pakai, ini kan yang menekan. Jadi ini titik tumpu, kemudian yang akan kita buka ada di sini, ya kan? Ini merupakan titik beban. Kemudian akan kita tekan, gitu ya. Berarti ini adalah titik kuasa. Ya. Jadi ini adalah tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua tadi ibu ulangi, kalau tuas jenis kedua itu adalah titik bebannya di tengah. Tuas yang titik bebannya berada di tengah. Itu ya. Selain dari pembuka tutup botol, dalam kehidupan sehari-hari ya yang menggunakan tuas jenis kedua, misalnya gerobak beroda 1. Pernah lihat gerobak beroda 1? Jadi di bagian rodanya itu adalah titik tumpunya, kemudian di dalam gerobaknya itu adalah bebannya, kemudian untuk mendorongnya itu adalah titik kuasa. Atau misalnya di fotokopi, kalian pernah lihat pemotong kertas? Ya, pernah kan lihat pemotong kertas? Misalnya lagi jilid di fotokopi, ya, itu pemotong kertas itu juga menggunakan prinsip tuas jenis kedua karena titik bebannya berada di tengah. Ya, kemudian ke tuas jenis ketiga.
tuas jenis ketiga apabila digambarkan titik-titiknya dia seperti ini. Apa tadi kalau ada gambar seperti ini? Ini titik tumpu, ya. Nah, untuk tuas jenis ketiga itu yang berada di tengah adalah titik kuasa dan titik bebannya itu berada di ini, ya. Jadi ini untuk tuas jenis ketiga yang berada di tengah adalah titik kuasa. Jadi yang poin penting dari tuas ini itu adalah 3 titik tersebut, ya. Jadi tuas jenis 1 titik tumpu berada di tengah, tuas jenis kedua titik beban berada di tengah, tuas jenis ketiga titik kuasa yang berada di tengah. Jadi supaya kalian mudah mempelajarinya atau mengingatnya, kalian ingat TBK, tumpu, beban, kuasa. Jadi tuas jenis 1, tuas jenis 2, tuas jenis ketiga. Nah, TBK itu ya, tumpu, beban, dan kuasa itu ya. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk tuas jenis ketiga, nih misalnya apa ini tadi? Penjepit makanan, untuk mengambil makanan. Tadi kalian lihat, kalau tuas jenis ketiga berarti titik tumpunya di belakang atau di depan, bebannya berada di nih ya, kemudian kuasanya lah yang di tengah. Jadi misalnya kita akan mengambil makanan, berarti bebannya berada di sini. Ini merupakan titik tumpu. Kemudian yang berada di tengah ini disebut sebagai titik kuasa. Ya, jadi penjepit makanan ini adalah salah satu contoh dari tuas golongan ketiga atau ini ya, strapless atau strapless sama aja ya. Jadi ini merupakan titik beban. Kemudian yang sebelah sini ini merupakan titik tumpu, dan yang di tengah itu adalah titik kuasa. Ya, jadi paham mengenai macam-macam jenis tuas. Ya, kemudian kita lanjutkan ke rumus tuas atau pengungkit. Ya, rumus tuas atau pengungkit. Nah, untuk rumus tuas atau pengungkit, ya. Jadi pada rumus tuas atau pengungkit, kalian lihat tadi di gambar ini, ya. Jadi apabila misalnya kita akan mengangkat sebuah batu, ya. Jadi pada rumus tuas atau pengungkit, kalian lihat dulu di gambar ini. Ini adalah tadi titik tumpu. Kemudian di sebelah sini ini adalah titik kuasa. Kemudian yang ini adalah titik beban. Itu ya. Nah, dari titik beban ke titik tumpu ini kan misalnya kayu ya, kayu yang panjangnya misalnya dari sini sampai ke sini misalnya panjangnya 4 meter. Kemudian di sini diberi tumpuan, misalnya dikasih balok atau benda yang lain ya. Jadi dari titik beban ke titik tumpu, berarti panjang dari titik beban ke titik tumpu, ini disebut sebagai lengan beban. Selanjutnya disebut sebagai LB. Ya, jadi panjang dari titik beban sampai ke titik tumpu itu adalah lengan beban. Kemudian panjang dari titik tumpu ke titik kuasa, berarti dari sebelah sini sampai ke sini. Ya, panjang dari titik tumpu ke titik kuasa itu disebut sebagai LK atau lengan kuasa. Ya. Nah, bagaimana dengan beban ini?
Ya, tadi kan kita misalnya akan mengangkat batu. Ya, batu ini sebagai bebannya itu diberi lambang W. Ya. Kemudian kalau kita akan mengangkat batu ini tentu kita akan memberikan gaya di sebelah sini. Ya. Ini gaya berarti F. Ya. Nah, jadi pada rumus kuas atau pengungkit, sebelum ke rumusnya ini kalian pahami dulu tadi. Ya, yang mana yang disebut dengan lengan beban, kemudian lengan kuasa, kemudian ada gaya dan W. W itu adalah bebannya. Ya, jadi itu bagian-bagian terpenting untuk pada saat kita menggunakan rumus kuas. Ya. Nah, rumus kuas itu diperoleh dari LK per LB sama dengan W per F. LK per LB sama dengan W per F. Kemudian keterangannya, apa tadi LK? Lengan kuasa. Kemudian LB lengan beban. Kemudian F Gaya kuasa. F itu adalah gaya dan W itu adalah beban. Ya, jadi ingat itu ya. LK adalah lengan kuasa. Kemudian LB lengan beban. Kemudian W itu adalah beban. Kemudian F itu adalah gaya. Nah, tadi untuk satuannya lengan kuasa berarti dari sini sampai ke sini. Ya, ingat untuk mengukur panjang berarti dari sini ke sini itu kan ada panjangnya. Kalau untuk mengukur panjang berarti satuan yang akan kita gunakan boleh pakai meter, boleh juga pakai sentimeter. Tetapi harus sama nanti pada pengaplikasiannya ke soal itu harus sama. Kalau lengan kuasanya pakai meter, maka lengan bebannya juga harus pakai meter. Jadi nggak boleh misalnya kalau lengan kuasanya pakai meter dan lengan bebannya pakai sentimeter, nggak boleh seperti itu. Jadi harus kalian samakan terlebih dahulu. Pakai konversi ya, pakai konversi panjang. Ya. Satuannya untuk lengan beban juga meter. Kemudian beban satuannya Newton, gaya juga satuannya Newton. Ya, jadi beban itu adalah gaya beratnya. Ya. Jadi nilai W-nya menggunakan satuan Newton. Nah, apabila nanti kalian di soal menemukan kalau nilai W itu satuannya bukan dalam Newton. Ya, misalnya W-nya itu tertulisnya di sini misalnya 9 kg. Ya. Jadi kalau 9 kg berarti itu bukan nilai W. Kalian ingat pelajaran kelas 7. Ya. Kalau yang menggunakan satuan kilogram berarti bukan W, tapi massa. Ya. Bisa saja di soal nanti kalian menemukan itu adalah massanya lah yang diketahui. Ya, karena apa? Karena satuannya adalah 9 kg, satuannya pakai kilogram. Kalau satuannya pakai kilogram berarti bukan W yang diketahui di sini, tapi massanya. Nah, sedangkan di rumus, ya di rumus nanti itu harus pakai W. Berarti kalau misalnya W-nya belum diketahui, yang diketahuinya itu adalah massa, berarti kalian harus cari dulu nilai W-nya. Ya. Nah, untuk mencari nilai W-nya, rumusnya W sama dengan M kali G. Ya. M-nya itu adalah massa. Ya. Massa tadi satuannya dalam kilogram. Kemudian ini M ya. Kemudian G itu adalah gravitasi, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu boleh pakai angka 10 boleh atau 9,8. Itu udah ketentuan. Jadi kalau misalnya tidak diketahui W-nya, di soal diketahuinya malah M, berarti kalian harus cari dulu W-nya.
W itu rumusnya W sama dengan M kali G. G-nya sudah diketahui, jadi boleh pakai 9,8 atau boleh juga pakai 10 ya. Nilai G itu boleh 9,8 M per S atau 10 M per S pangkat 2. Ini ketentuan nilai G atau percepatan gravitasi ya. Jadi kalau misalnya di rumus ini nilai W-nya belum ada, ya harus ke sini dulu ya. Jadi ini rumus yang dipakai untuk menggunakan pada saat kita mengerjakan soal-soal UAS. Jadi LK per LB sama dengan W per F. Dan rumus ini bisa dirubah seperti ini supaya lebih mempermudah. Kalian kalikan silang. Ya. Jadi ini dikalikan ke sini. Ya. Jadi F kali LK sama dengan, berarti yang ini dikali ke sini. W dikali LB. Jadi boleh juga pakai rumus yang ya. Jadi ada dua rumus yang dipakai di UAS. Sebenarnya rumusnya ini sama saja, boleh pakai yang ini atau pakai yang sebelah sini. Nah, pada TUAS itu ada keuntungan mekanis ya. Ada yang disebut dengan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis dari TUAS itu rumusnya boleh pakai LK per LB atau pakai W per F. Jadi untuk mencari keuntungan mekanisnya itu pakai dua rumus ini. Jadi boleh dipilih pakai LK per LB atau pakai W per F. Ya, rumus yang dipakai untuk keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis itu keuntungan apabila kita menggunakan tuas tersebut. Jadi kalau misalnya tuas, kalau tidak pakai tuas, kita perlu tenaganya 9 Newton gitu. Tapi kalau pakai tuas, kita hanya perlu tenaga 3 Newton. Itu yang disebut dengan keuntungan mekanis. Ya. Jadi ini rumusnya. Kemudian Ibu akan kasih contoh soal. Nah, untuk contoh soal, ya, ini kan untuk contoh soalnya, Ibu akan buat contoh soal dari gambar yang sudah Ibu buat tadi ya. Misalnya ada seseorang yang ingin mengangkat batu. Batu ini akan diangkat. Batu ini memiliki massa 9 kilogram. Ya. Jadi dia ingin mengangkat batu ini masanya 9 kilogram dengan menggunakan kayu. Panjang kayu dari sini sampai ke titik tumpu ini LB-nya sama dengan 1 meter. Kemudian LK-nya panjang dari titik tumpu sampai ke titik kuasa itu 3 meter. Nah, misalnya dari soal ini, jadi berapa gaya yang akan diperlukan untuk mengangkat batu tersebut? Ya, berapa gaya yang akan digunakan untuk mengangkat batu ini? Ya, misalnya batunya masanya 9 kilogram. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, berarti yang belum ada angkanya tadi itu adalah gaya. Ya, kalian lihat, tadi bagian pentingnya kan ada W, ada LB, ada LK, kemudian ada F. Kalian lihat, masing-masing sudah memiliki angka. Dan yang belum ada angkanya itu adalah nilai F. Ya, berarti di sini, di soal ini yang akan ditanyakan itu adalah F-nya. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal IPA, ingat, kalian harus tulis dulu apa yang diketahui di soal. Ya.
Jadi tulis diketahui. Apa yang diketahui di soal ini? Kalian lihat yang ada angkanya. Yang diketahui itu adalah massa. Massanya sebanyak 9 kg. Kemudian LB. LB-nya berarti panjang dari sini ke sini ya. Itu adalah 1 meter. Kemudian LK. LK-nya adalah 3 meter. Apa yang ditanya? Gaya. Yang ditanya adalah F-nya. Misalnya kalau yang ditanya F dan KN. Apa tadi KN? Keuntungan mekanis. Misalnya yang buat di sini yang ditanya adalah F dan KM-nya, berarti berapa gayanya dengan keuntungan mekanisnya jika menggunakan tuas tersebut. Ya, jawab. Nah, sekarang kalian lihat di rumus tadi. Rumus yang akan kita gunakan berarti F kali LK sama dengan W kali LB. Nah, kalian lihat yang diketahui ini. Udah ada semua belum poinnya ini? Udah ada semua belum? F-nya memang yang ditanya. LK-nya sudah ada? Sudah. W-nya sudah ada? Mana nilai W-nya? Mana W-nya? W-nya belum ada. W-nya belum ada. LB-nya ada nggak? LB-nya ada. Berarti W-nya belum ada. Berarti kita harus cari dulu W-nya. Gimana tadi W-nya? Apa tadi rumus W? W sama dengan M kali G. Berapa masanya? 9 kilogram. Kemudian G-nya tadi berapa? Yang kita pakai tadi berapa yang mudah? Lebih mudah kalau kita pakai G, itu pakai yang 10 ya. Jadi 9 kali 10. Apa 9 kali 10? 90. 90. Jangan sampai lupa perkalian. Ya. Jadi 90 Newton. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah lengkap. Jadi bisa kalian masukkan ke dalam rumus. Ya. Jadi F-nya tadi berapa? Belum ada. Berarti tetap kalian tulis F kali LK-nya berapa? 3. Sama dengan W-nya berapa? 90. LB-nya? LB-nya berapa? 1. LB-nya 1. F kali 3 berarti sama aja dengan 3F. Ya. Kemudian 90 kali 1 berapa? 90. Jadi nilai F-nya sama dengan 90 dibagi 3. Berapa 90 bagi 3? 30 Newton. Karena satuan dari F tadi itu adalah Newton. Jadi nilai F-nya adalah 30 Newton. Kemudian apalagi yang dicari? KM. Ya. KM. Tadi untuk mencari KM, keuntungan mekanis boleh pakai LK per LB atau pakai W per R. Sekarang kalau misalnya kita pakai LK per LB. LK-nya tadi berapa? LK-nya 3, LB-nya 1. Hasilnya 3. Itu ya. Kemudian kalau kita buktikan, kita ingin pembuktian, itu sama enggak? Kalau pakai LK per LB atau misalnya pakai KM W per N, sama enggak hasilnya? W-nya tadi berapa? W-nya 90, F-nya tadi 30. Berapa hasilnya 90 bagi 30? 9 bagi 3 berapa? 3. Berarti hasilnya sama. Kalau hasilnya sama berarti nilai yang kamu cari itu adalah benar.
Kalau hasil misalnya kamu cari KM pakai LK per LB hasilnya berbeda dengan W per F, berarti hasil yang kamu peroleh itu salah. Ya, jadi ini bisa dibuktikan dengan dua cara seperti ini. Ya, ini mengenai aplikasi penggunaan dari rumus tuas. Ya, jadi ingat tadi ya, anak-anak, kalau di tuas ini bagian-bagian terpenting tadi dari tuas itu adalah ada 3 titik. Ya, Ibu ulangi lagi sedikit, ada 3 titik. Ada titik tumpu, kemudian ada titik beban, dan ada titik kuasa. Ya. Karena 3 titik ini akan menentukan apa saja jenis-jenis dari tuas. Nah, kemudian kalian ingat di gambar ini, mana yang disebut dengan lengan beban, mana yang disebut dengan lengan kuasa, kemudian beban itu W, kemudian mana gayanya. Ya, jadi ingat keterangan ini. Jadi kalian harus pahami keterangan ini, dan kalau misalnya dibuat di dalam gambar, kalian tahu di mana letak masing-masing dari keterangan ini. Jadi tahu di mana lengan kuasa, lengan beban, W dan F. Ya. Jadi ini penjelasan Ibu mengenai pesawat sederhana yang pertama, yaitu pengungkit atau tuas. Ya. Nah, paham ya? Nah, pengungkit atau tuas. Nah, kemudian Ibu jelaskan yang kedua, tuas jenis pesawat sederhana yang kedua, bukan tuas. Pesawat sederhana yang kedua. Pesawat sederhana yang kedua itu adalah yang akan Ibu jelaskan bidang miring. Bidang miring ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu juga digunakan misalnya untuk mengangkat sebuah beban. Kalau misalnya kalian melihat di toko-toko elektronik, ya biasanya untuk menaikkan benda yang berat, ya, atau misalnya toko furnitur, ya, misalnya mau ngangkat lemari mau dinaikkan ke dalam rumah atau ke atas mobil, itu biasanya menggunakan papan. Nah, jadi di situ maksudnya dia menggunakan bidang miring. Papan itulah sebagai bidang miring. Jadi misalnya seperti ini. Nah, bidang miring, misalnya ini kan ada beban yang akan dinaikkan. Misalnya ini ada beban yang akan dinaikkan, kemudian ini dikasih papan. Ya, ini diberi papan supaya menaikkannya lebih mudah atau menurunkan benda pun lebih mudah. Kan lebih sulit kalau misalnya kita harus mengangkat, ya, mengangkat misalnya kotak besar, mau dinaikin ke atas menggunakan tangan biasa, itu akan lebih sulit. Maka untuk mempermudahnya itu menggunakan bidang miring. Bidang miring ya boleh memakai benda-benda yang lurus dan datar. Ya, biasanya digunakan itu adalah papan. Ya, ini adalah contoh dari pesawat sederhana. Ya, bidang miring itu adalah pesawat sederhana yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Nah, pada bidang miring ini yang disebut dengan bebannya, W-nya. Kemudian di sini pada saat misalnya ada seseorang yang akan mendorong, berarti itu nilai F-nya, tenaga tadi, gaya. Ya. Kemudian yang ini adalah H. H itu adalah tinggi bidang miring. Kemudian dari sini ke sini, ini S-nya. S itu adalah panjang bidang miring. Ya. Di keterangannya, W itu adalah beban, kemudian F gaya, kemudian S panjang bidang miring, dan H tinggi bidang miring. Ya, jadi ini hampir mirip
seperti tuas tadi ya. Jadi W tadi bebannya tadi satuannya Newton, gaya satuannya Newton, kemudian panjang satuannya meter dan tinggi satuannya meter ya. Nah, untuk rumusnya pada bidang miring ya, ada perbedaan sedikit di rumus ya. Sebelah sini Bu hapus ya. Di rumus bidang miring ya, W per F sama dengan S per H. Nah, ini persamaan ini bisa juga digunakan untuk mencari keuntungan mekanis, sama kayak tadi bisa dipakai untuk mencari keuntungan mekanis. Kemudian tadi ini bisa dikali silang ya. Jadi F kali S sama dengan W kali H ya. Jadi rumus bidang miring boleh pakai yang ini, F kali S sama dengan W kali H. Nah, kalau misalnya dari soal ini, misalnya ada beban yang akan diangkat sebanyak 40 kg. Kemudian dengan menggunakan panjang bidang miring 4 meter dan tinggi bidang miring 2 meter. Misalnya di gambar ini dia memiliki angka-angka tersebut, berarti angka yang belum ada, berarti gayanya yang akan kita cari. Sama seperti tadi ya. Untuk yang seperti ini, penggunaan bidang miring untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian tulis dulu apa yang diketahui. Apa yang diketahui? W 40 kg. Kemudian S 4 meter. S-nya 4 meter dan H 2 meter. 2 meter. Apa yang ditanya? Ditanya adalah F dan KM-nya, keuntungan mekanis. Nah, kita gunakan rumus yang ini. F kali S sama dengan W kali H. F-nya belum diketahui, S-nya 2, W-nya 40, kemudian H-nya 2. oh, S-nya 4 ya. S-nya yang 4, kemudian H-nya 2. Jadi kalau seperti ini, F kali 4 sama dengan 4, F sama dengan 40 kali 2, 80. Jadi berapa nilai F-nya? F-nya itu adalah 80 dibagi 4. Apa hasilnya? 80 bagi 4. 8 bagi 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Jadi gayanya adalah 20 Newton. Itu ya. Kemudian keuntungan mekanisnya. Boleh pakai W per F. W per F. KM, W per F-nya. W-nya tadi nilainya 40, F-nya oh ya, sebentar. Supaya nggak bingung, ibu tulis dulu rumusnya. Ya. KM boleh pakai yang W per F. Berarti W-nya 40. ya, 40, F-nya 20. Ya. Jadi hasilnya 2. Kalau kita pakai rumus satunya, KM misalnya pakai S per H. S-nya tadi berapa? 4. H-nya 2. Hasilnya 2. Berarti keuntungan mekanisnya sama. Ya, jika keuntungan mekanisnya berarti hasil yang dia cari itu benar. Ya, jika keuntungan mekanisnya sama. Jadi ini
pesawat sederhana yang menggunakan bidang miring, dan ini akan mempermudah pekerjaan kita, pekerjaan manusia. Nah, selain ini dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan bidang miring itu tangga misalnya, ya, tangga itu dia menggunakan bidang miring, ya. Nah, kalau misalnya kita akan menurunkan benda ini, kalau dia semakin curam, kira-kira gayanya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak, semakin ngebut dia kan. Kalau dia semakin curam, kalau dia semakin landai, gayanya akan semakin kecil yang dihasilkan, ya. Jadi itu pembahasan Ibu mengenai pesawat sederhana, yaitu tuas dan bidang miring, ya. Jadi kalian pelajari lagi di rumah, pelajari sebaik-baiknya, kemudian kalian pahami. Apa yang tidak kalian paham boleh nanti ditanyakan ke Ibu, ya. Itu saja penyampaian Ibu hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.